Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Zahra Mentafani. Saya Gamel Rifki. Saya Fernando Mareto Andriadi. Jadi, saksikan video kami. Bye. Masa Keshogunan 1603 sampai 1868. Jepang pada periode ini diperintah oleh sistem Keshogunan Tokugawa. Keshogunan adalah pemerintahan militeri yang dipimpin oleh seorang shogun yang berfungsi sebagai pemimpin tertinggi. Sementara kaisar menjadi simbol kekuasaan tetapi tidak memiliki kekuasaan politik yang nyata. Keshogunan Tokugawa dimulai pada 1603 ketika Ieyasu Tokugawa berhasil mengalahkan lawan-lawannya dalam pertempuran Sekigahara dan mendirikan dinasti Tokugawa yang berkuasa selama lebih dari 250 tahun. Pada masa ini, Jepang mengalami periode kedamaian relatif yang disebut dengan zaman Edo. Keshogunan Tokugawa menegakkan sistem Sankin Kotai atau rotasi tahunan penguasa daerah di Edo yang menjaga kestabilan dengan membatasi kekuatan para daimyo atau penguasa daerah. Jepang mengisolasi diri dari dunia luar melalui kebijakan Sakoku yang ditetapkan pada abad ke-17. Mereka hanya melakukan perdagangan terbatas dengan Belanda dan Tiongkok di pelabuhan Nagasaki. Namun, pada pertengahan abad ke-19, sistem ini mulai melemah karena tekanan dari negara-negara barat yang ingin membuka Jepang untuk perdagangan internasional. Restorasi Meiji pada 1868. Pada 1868, restorasi Meiji mengakhiri Keshogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan ke tangan kaisar yang sebelumnya hanya menjadi simbol. Proses ini dimulai dengan kejatuhan Tokugawa dan perubahan besar dalam struktur politik dan sosial Jepang. Kaisar Meiji menjadi pemimpin formal Jepang dan dengan didorong oleh kelompok-kelompok reformis seperti Kido Takayoshi dan Okubo Toshimichi, Jepang bertransformasi menjadi negara modern. Meiji Inshin, restorasi Meiji mengimplementasikan serangkaian reformasi besar, antara lain penghapusan sistem feodal dan penggantian kelas samurai dengan birokrasi negara modern, penerapan industrialisasi yang cepat untuk mengubah Jepang menjadi negara yang lebih maju secara teknologi dan militer. Lalu reformasi pendidikan yang mencakup adopsi sistem pendidikan barat, memperkenalkan ilmu pengetahuan, teknik, dan budaya barat. Pembentukan angkatan laut dan angkatan darat modern yang dilengkapi dengan teknologi baru. Selama periode ini, Jepang mulai terlibat dalam politik dunia dengan mengembangkan ambisi ekspansionis yang akan berkembang menjadi faktor penting dalam Perang Dunia II. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan militer dan ekspansionisme Jepang pada 1900 hingga 1941. Pada awal abad ke-20, Jepang mulai menunjukkan ambisi imperialisme yang semakin besar. Keberhasilan Jepang dalam mengadopsi teknologi barat dan juga memperkuat kekuatan militer memungkinkan Jepang ini untuk memainkan peran lebih besar di Asia dan di dunia. Perang Rusia-Jepang pada 1904 sampai 1905. Jepang menang dalam perang ini yang mengukuhkan statusnya sebagai kekuatan militer besar di kawasan Asia. Juga dengan kemenangan ini memperlihatkan kepada dunia bahwasannya Jepang telah menjadi negara yang besar dan tidak lagi menjadi negara yang bisa diremehkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Perang Dunia I pada tahun 1914 hingga 1918. Jepang ikut dalam perang ini sebagai sekutu dari sekutu. Meskipun mereka tidak terlibat dalam banyak pertempuran besar, tapi ia tetap menjadi bagian dari sekutu. Lalu setelah perang, Jepang memperoleh wilayah-wilayah di Asia. Wilayah itu meliputi Tiongkok dan juga wilayah di area Pasifik. Selanjutnya periode antara Perang Dunia. Selama periode ini, Jepang terus memperluas wilayahnya, khususnya dengan menduduki Manchuria pada tahun 1931. Jepang mendirikan negara boneka Manchukuo dan mulai mengintensifkan kebijakan ekspansionisnya di Asia. Selanjutnya pada 1937, Jepang melancarkan Perang Tiongkok-Jepang. Kedua, yang merupakan bagian dari ambisi Jepang
untuk menguasai Tiongkok dan menjadi kekuatan besar di Asia Timur. Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik. Ambisi ekspansionis Jepang mencapai puncaknya menjelang Perang Dunia Kedua. Pada 1941, setelah memprovokasi Amerika Serikat melalui serangan ke Pearl Harbor, Jepang terlibat langsung dalam Perang Dunia Kedua. Serangan ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan mendalam terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor, Hawaii, yang menyebabkan Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang berusaha untuk menguasai seluruh kawasan Asia Pasifik. Setelah serangan ini, Jepang dengan cepat menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaya, Filipina, dan sebagian besar Tiongkok. Mereka juga mengancam Australia dan pulau-pulau Pasifik. Perang Pasifik. Konflik ini berlangsung dari 1941 hingga 1945, melibatkan serangkaian pertempuran besar termasuk pertempuran di Midway, Guadalcanal, dan akhirnya serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dari sejarah Jepang. Jadi sejarah Jepang dari masa keshogunan hingga terlibat dalam Perang Dunia Kedua menunjukkan transisi dari negara feodal yang tertutup menjadi negara modern yang sangat ambisius dalam ekspansi militer dan imperialismenya. Keberhasilan restorasi Meiji, industrialisasi, serta kebijakan ekspansionis yang agresif akhirnya membawa Jepang telah sampai ke dalam perang besar yang merubah peta geopolitik kawasan Asia Pasifik. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.